Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna, kaifa halukunna? Wa ana alhamdulillah bi khairin. Asallah bi khairin. Ya ayatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna, nastamir dirasatana yakni al-mutala'ah. Qad ta'allamna yakni rasailu tahumul mar'ah al-muslimah. Wal an nastamir bimawdu' al-jadid, man hiya al-mar'ah. Kita lanjutkan, yaitu pembelajaran yang baru kita, yang mana dengan tema yaitu man hiya al-mar'ah, siapa wanita itu. Al-mar'atu fil lughah, kata mar'ah di dalam bahasa ta'nitsul mar'i, yaitu seseorang yang feminim. Jadi seorang wanita itu dia feminim, lembut ya. Kalau seandainya seorang perempuan tidak lembut, berarti dia tomboy. Oleh sebab itu, dari segi bahasa saja al-mar'ah ya, wanita di dalam bahasa adalah ta'nitsul mar'i, seseorang yang feminim. Wa yuqalu, dan dapat dikatakan juga imro'atun atau wa marotun. Ya, naam. Imro'ah atau marotun. Wala jam'a li mufradiha, dan tidak ada jamak di dalam mufradnya. Wa innama tujma' ala nisa wa niswah, dan adapun jika dijamakkan terdapat pada kata nisa ya dan niswah. Naam, nisa dan niswah. Wahia dzalikal makhluq alladzi awjadahu Allahu azza wa jalla liyakuna syarikan lirrajuli fi hayatihi. Wanita adalah ya dzalikal makhluq, maksudnya wanita itu adalah makhluk yang Allah adakan, yang Allah wujudkan ya kan, untuk dijadikan teman, li syarikan, nam, liyakuna syarikan, untuk dijadikan teman, lirrajuli fi hayatihi, untuk seorang laki-laki pada hidupnya. Jadi seorang wanita itu adalah yang mana Allah menciptakan kaum wanita untuk sebagai teman hidup untuk orang laki-laki. Jadi wajar ya kalau kita itu berpasang-pasangan. Nah, kalian sebagai temannya laki-laki. Makanya banyak sekali seorang lelaki pertama kali yang dia inginkan itu adalah wanita. Wanita apa? Wanita yang cantik, wanita yang salihah, ya kan? Karena sebagai teman hidupnya. Ya, untuk masalah cantik itu relatif ya. Ada orang cantik melihat dari hatinya. Ada orang cantik dari mukanya. Ada orang dia bilang orangnya hitam, tapi ada sebagian orang mengatakan, oh dia manis kok. Nah, jadi pede saja ya, relatif. Wa qad khuliqat fil asli minar rajuli nafsihi. Dan wanita itu diciptakan asalnya dari diri seorang laki-laki. Liyakuna dzalika a'mak fi tajanus wa awthaq fil silati wa taqarrub. Dijadikan wanita itu adalah a'mak fi tajanus, yaitu lebih dalam di dalam perasaannya. Jadi seorang wanita itu biasanya sangat sensitif perasaannya. Nggak enak, kadang-kadang mudah nangis, mudah tersentuh hatinya. Sampai namanya bahagia pun juga menangis, itulah wanita. Jadi kalau wanita itu kok tidak mudah sensitif, berarti dia
perlu dicurigai, hati-hati ya. Biasa wanita itu ciri khasnya apa? Dia termasuk orang yang sensitif. Wa ausak fil silati wa taqarrub, dan sangat kuat di dalam hubungan dan kedekatan, ya. Kemudian walitahaqqaqa bainahuma al-mawaddah warahmah fi abha khullah wa ajmala surah. Dan untuk pencapaian keduanya, maksudnya untuk laki-laki dan perempuan itu, maka terjalinnya suatu rasa cinta dan kasih sayang, ya kan? Karena apa? Masih bagian dari laki-laki, sehingga tatkala dengan seorang laki-laki dia merasa apa? Ada hubungan, ketertarikan, kedekatan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya di sini fi abha khullah. Kemudian seorang wanita itu cantik di dalam berpakaiannya. Dia biasa suka berhias. Kemudian itu ya biasa dia suka yang bunga-bunga, yang indah, ya kan? Beda sama laki-laki. Kalau ngelihat sesuatu mungkin yang menantang. Kalau perempuan enggak, yang indah-indah saja. Wa ajmala surah, dan bentuk rupanya itu lebih cantik. Nah, walaupun seorang laki-laki itu ada yang ganteng, tetapi kan dibandingkan dengan bentuk dari seorang perempuan, perempuan itu lebih elok, ya kan? Kemudian lebih lembut. Walaupun tangannya laki-laki tidak kasar, dibandingkan dengan sekasarnya seorang wanita, biasanya masih tetap lembut wanita. Itulah wa ajmala surah. Jadi bentuknya lebih indah. Nah, taib. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, kemudian surat Ar-Rum ya ayat 21, kemudian An-Nahl ayat 72, nanti dibaca artinya sendiri. Saya tidak banyak menjelaskan karena dengan singkatnya waktu ini. Langsung kita lanjutkan bawahnya. Wa qad dallat al-ayatu ala anna Hawa zauju Adam alaihi salam qad khuliqat minhu. Sungguh ayat-ayat di atas itu menunjukkan bahwa Hawa adalah zauju Adam, pasangannya Adam, maksudnya istrinya Adam. Ya. Adam alaihissalam qad khuliqat minhu, yang telah Allah ciptakan dari diri Adam tersebut, ya. Tsumma batha subhanahu minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan ya rijalan, laki-laki, katsiran yang banyak, wanisa dan wanita. Sehingga dari pasangan ya kan, dengan Adam dan Hawa ini Allah Subhanahu wa taala mengembangkan keturunannya baik dari laki-laki maupun perempuan yang sangat banyak, sehingga terjadilah kita sampai saat ini, keberadaan kita ini. Wa dzalika an tariqi at-tazawuj. Dan yang demikian itu dengan cara yaitu pernikahan. Nah, dengan cara pernikahan inilah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mengembangkan, menumbuhkan keturunan kita, memperbanyak keturunan kita. Tetapi setelah menikah ya, pernikahan. Kalau di luar pernikahan maka namanya zina, haram. Hati-hati dengan zina. Apabila seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka apa? Dia harus dirajam. Dirajam itu apa? Dia dikubur, dilihatkan kepalanya, kemudian dilemparin batu sampai meninggal. Itu dirajam. Hati-hati dengan perbuatan zina. Kalau seorang yang belum menikah, tatkala dia melakukan hubungan perzinaan, maka dia apa? Dicambuk 100 kali. Cambuknya bukan hanya sekedar nyambuk kayak orang tua kita, tatkala kita salah kita dicubit, dicambuk, ya kan? Itu masih pelan-pelan. Cara menyambuknya yaitu dengan cara apa? Kelihatan ketiaknya. Maksudnya apa? Betul-betul keras. Dan tidak boleh pelan, cepat, blek. Tidak boleh. Dengan cara apa? Blek. Dirasakan dulu sakitnya. 1, blek. 2, blek. 3. Nah, terus sampai 100 kali. Kemudian setelah itu, dia akan diasingkan, dibuang dari daerahnya selama 1 tahun. Sungguh besar dosa orang yang berbuat zina, maka jangan sampai kita berbuat zina. Kembali lagi ya, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa adalah pasangannya. Kemudian
berkembang biaklah keturunannya sampai pada diri kita saat ini semua dari hasil pernikahan. Selanjutnya, alladzi yakunu bihi al-haml wal injab, yang mana dengan pernikahan itu menjadikan dirinya hamil dan melahirkan. Nah ini, kalau kalian pengen punya anak ya harus nikah dahulu. Jangan sampai kalian pengen punya anak dan melahirkan tapi tidak menikah. Gak ada ya seseorang yang mana belum menikah dia mempunyai keturunan atau anak. Kecuali Maryam, ya Allah karena memberikan kelebihan baginya, ya. Yang lainnya mah tidak ada. Manusia yang lain gak ada. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa ja'ala fir rajuli muqawwamatihi wa khasaisahu. Muqawwamatihi wa khasaisahu, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang laki-laki itu mempunyai spesifikasi tersendiri dan kekhususannya tersendiri, ya. Paham maksud saya ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya kan, atau menjadikan seorang laki-laki itu punya ciri khas masing-masing, kekhususannya, ya kan? Wa ja'ala fil mar'ati muqawwamatiha wa khasaisaha, dan menjadikan pula seorang wanita itu mempunyai ciri-ciri atau spesifikasi dan kekhususan diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Seorang laki-laki itu biasanya Allah ciptakan orangnya itu badannya kekar, jalannya tegap, orangnya kuat, ya kan? Tetapi kalau seorang wanita orangnya feminim, mempunyai kekhususan masing-masing, ya. Orangnya feminim, lemah lembut, mudah perasaan, tersinggungnya, ya kan? Sensitif maksudnya, semacam itu. Ya, itu ciri khas wanita. Wa khuruju kulli minhuma an muqawwimatihi wa khasaisihi yu'addu mailan anil fitrah. Ya, apabila keluar dari keduanya, maksudnya keluar dari ciri-cirinya, kekhususannya tersebut, ya kan, muqawwimatihi spesifikasinya, wa khasaisihi dan kekhususannya, yu'addu mailan anil fitrah, yaitu dia akan kembali, ya, yang mana dia akan menyeleweng dari fitrahnya, ya, dia akan menyimpang dari fitrahnya. Wa inhirafan anis sabil, dan dia telah menyalahi dari jalannya. Jadi kalau seorang laki-laki dia berubah menjadi feminim, ya. Kemudian kalau seorang perempuan berubah menjadi laki-laki, sifatnya, ya kan, kayak semacam tombe, maka harus dirubah, tidak boleh. Laki-laki mempunyai ciri khas masing-masing tersendiri, spesifikasi sendiri. Perempuan mempunyai sifat, karakter, kekhususan tersendiri, maka dia harus sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Tidak boleh berubah, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, apalagi sampai dia operasi kelamin. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, kemudian suntik, mohon maaf ya, payudaranya agar besar. Kemudian sampai ada yang operasi kemaluannya karena dia pengen jadi perempuan, dipotong, ya kan? Na'udzubillah, itu haram, tidak boleh, ya. Kita kalau emang laki-laki, jadilah seorang laki-laki yang betul sesuai dengan fitrahnya. Kuat, gagah, berani, jangan cengeng. Kalau seorang perempuan, maka dia harus menunjukkan dia keperempuannya. Feminim, lemah lembut, kemudian enggak bentak dengan suaminya, enggak bentak suaranya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, wa thabbata fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan di dalam hadis, ya kan, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata khuliqat min dhila', sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu, dan sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Yang paling atas itu paling bengkok, ya kan? Fa in dhahabta taqimahu kasartahu, apabila engkau ingin meluruskannya, taqimahu, ya,
taqimahu, zahab tadi sini maksud ingin meluruskan ya. Taqimahu, meluruskannya, kasartahu, maka kamu akan mematahkannya ya. Wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Dan jika kalian ingin menikmati dengannya, istamta' biha, maka bernikmat-nikmatlah dengannya ya. Apabila ingin menikmatin dengan seorang wanita, maka bernikmat-nikmatlah dengannya. Wa fiha iwaj. Ingat bahwa dia itu di dalamnya ada kebengkokan. Ya, jadi seorang wanita itu diibaratkan seperti tulang rusuk yang bengkok, ya kan? Tulang rusuk kan bengkok, yang paling atas itu paling bengkok, ya kan? Ya, yang paling bawah tidak begitu. Ya, maksudnya apabila kita tulang rusuk itu kita tarik maka akan patah. Kita biarkan dia akan tumbuh bengkok terus. Wanita pun juga sama. Karakternya apabila kita ingin meluruskan akhlaknya, kepribadiannya dengan cara keras, maka dia akan patah. Patahnya bagaimana? Ya sudah, nggak bisa ada harapan lagi. Tetapi kalau kita ingin bernikmat-nikmat apa adanya, ya sudah, dia akan bengkok. Terus bagaimana? Seorang laki-laki itulah sebagai penopang dirinya, sebagai penasihat dirinya. Ya, sebagai penasihat dirinya. Walaupun dia seorang ustadzah, walaupun dia seorang hafidz Al-Quran, dan bahkan sampai dia seorang sahabiyah pun, yang mana butuh seorang laki-laki untuk menasihatinya, yaitu suaminya. Oleh sebab itu, carilah nanti kalian seorang suami yang mana dia bisa menjadikan pemimpin pada diri kalian, menasihatin kalian. Jangan sampai kalian hanya sekedar yang penting dapat suami, salah. Atau mungkin yang sekedar yang penting dia sholat, salah. Ya. Tapi dia bisa sholat dan bisa mengajarkan keilmuan kepada anti. Atau mungkin juga dia lebih-lebih lagi bisa membimbing sepenuhnya. Ya, jangan sampai asal-asalan, karena hidup tidak boleh asal-asalan. Hidup itu tidak boleh coba-coba, apalagi menikah dengan orang yang bercoba-coba juga. Hasilnya apa? Ya coba-coba. Ya, nggak betul. Jadi kita siapkan dari sekarang. Kalau kalian ingin mendapatkan seorang laki yang saleh, maka kalian harus solehah dahulu. Coba perhatikan, saya kalau nanya kepada anak-anak santri ikhwan, kalian pengen menikah dengan wanita yang biasa apa yang solihah? Dia menjawab solihah. Kemudian saya tanya kepada anti, kalau saya tanya kepada anti mau nikah kepada orang yang biasa apa ya orang yang soleh? Jawabnya juga yang soleh. Berarti keduanya pengen mencari yang soleh, ya kan? Kalau seorang laki pengen cari yang solihah, kalau seorang perempuan pengen mencari seorang yang soleh. Jadi sama-sama soleh dan solihah. Oleh sebab itu, perbaikilah dari sekarang pada diri kalian ini. Understand? Fahimtunna? Naam. Taib. Kita lanjutkan, ya kan? Kita lanjutkan. Ini yang agak bagian akhir ya. Untuk surat-suratnya, ayat-ayatnya nanti dibuka terjemahan di dalam Al-Qur'annya, dipelajari lagi. Insya Allah nanti sebagian akan kami masukkan dalam pertanyaan di Google Form ya. Jadi kalian harus membaca juga. Ini karena untuk menyingkat waktu kita. Yang bagian bawah, paragraf bagian bawah. Wa qawamatur rajuli 'alal mar'ati huwa mimma faddalallahu bihi ba'duhum 'ala ba'd. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Maksudnya seorang laki-laki itu menjadi pemimpin kepada perempuan. Huwa, seorang laki-laki itu mimma faddalallahu bihi ba'duhum 'ala ba'd. Yang mana Allah melebihkan, ya kan, dengannya sebagian mereka di atas sebagian yang lain, ya. Jadi seorang laki-laki itu lebih, ya, Allah lebihkan daripada seorang wanita. Wa min dzalika, dan dari kelebihannya itu ma khassa bihir rajulu, yang dikhususkan kepada seorang laki-laki, min kamalil aql, yaitu kesempurnaan dalam akalnya. Jadi seorang laki-laki itu akalnya itu sangat kuat, mainnya akal. Kalau seorang wanita biasanya karena dia itu orang yang sensitif, pakainya hati. Ya. Sampai-sampai saya perhatikan juga mencari makan saja. Mohon maaf nih, ini ada cerita sebentar. Sampai seseorang suami istri, suaminya bilang,
saya pengen makan dek, ayo katanya, adik pengen makan apa? Saya pengen cari mie ayam. Umpamanya, kalau seorang laki-laki, tatkala kita berangkat pergi untuk beli mie ayam, ternyata mie ayamnya tutup. Bagaimana cara berpikirnya seorang laki-laki? Oh, tutup. Ya sudah, balik. Kalau seorang perempuan tidak. Mas, entar berhenti dulu. Di samping mungkin ada orang. Mas, mie ayamnya tutup lah. Nah, padahal emang sudah ketahuan bahwa mie ayamnya tutup. Tetapi seorang wanita mainnya perasaan masih datang. Bertanya. Ditanya orang yang sebelahnya. Malah bukan orang yang pemilik mie ayamnya. Kira-kira buka lagi kapan ya? Nah, bertanya terus kalau orang laki-laki, oh mie ayam tutup ya sudah langsung dia pindah tempat yang lain. Ini tutup, cari yang lain karena mainnya akal, ya. Tep. Kemudian selanjutnya warizanah wasabr wal jaladi wa tahammul wal quwwah mimma laisa lil mar'ati mithluhu. Ya, perhatikan sekali lagi bahwa ciri kekhususan seorang laki-laki itu diantaranya apa? Kesempurnaan akal. Warizah, yaitu berupa ketenangan. Ketenangan di dalam menghadapi masalah. Tidak main perasaan, nggak enak, dan lain sebagainya. Ya, kemudian sabar seorang laki-laki itu. Kemudian wal jaladi. Wal jaladi itu apa ya? Mempunyai daya tahan yang kuat. Ya, seorang laki-laki itu biasanya lebih kuat daripada seorang perempuan. Wa tahammul, yang mana yang kokoh apabila ada masalah dia selalu kuat menghadapinya. Wal quwwah, kuat fisiknya, ya. Mimma laisa lil mar'ah mithlah, ya. Yang mana tidak ada atau tidak terdapat pada diri seorang wanita yang sepertinya, seperti laki-laki, ya. Sekuatnya perempuan ada batasnya. Kemudian kalau seandainya itu saat ada yang perempuan binaraga, itu kan cuma 1-2, tidak seluruh wanita apa itu binaraga kan, tetapi itu sudah keluar dari fitrahnya, ya. Ya masa anak putih suruh ngangkat batako, ya, suruh dia itu apa terjun, kan nggak pas, ya. Jadi itu tugasnya laki-laki. Masuk seorang anak perempuan, yaitu tugasnya apa? Nyuper kontainer, ya kan. Kemudian apa? Ngangkat tiang listrik, yaitu tugasnya laki-laki. Harus kita berjalan sesuai kodrat kewanitaannya, ya. Jadi begitu. Walihadza ja'ala lirrajuli 'alal mar'ati hukukon tatanasabu ma'a qudratiha wa asasi takwiniha, ya kan. Dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang laki-laki atas perempuan, ya kan, ada hak-hak yang sesuai bersama kodratnya dan pokok-pokok pembentukannya atau penciptaannya. Wa ja'ala lil mar'ati 'ala rajuli hukukon tatanasabu ma'a qudratihi wa asasi takwinuhu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang perempuan, yaitu atas laki-laki, ada hak-haknya yang sesuai bersama kemampuannya dan apa itu pokok-pokok penciptaannya. Jadi maksudnya begini, seorang laki-laki itu punya hak juga kepada seorang perempuan, ya, sesuai dengan batas kemampuan perempuan. Dan seorang laki-laki pun juga mempunyai, tadi gimana? Seorang laki-laki, seorang laki-laki itu mempunyai hak yang mana untuk perempuan, yang mana haknya itu sesuai dengan kemampuan laki-lakinya, ya. Kemudian seorang perempuan itu juga mempunyai hak yang mana haknya untuk laki-laki yang sesuai dengan kemampuan dirinya, gitu loh. Contohnya dalam kehidupan rumah tangga, seorang perempuan itu tugasnya apa? Di rumah mengurus anaknya, kemudian masak, ya kan. Kalau seorang laki-laki mencarikan nafkah, kemudian kalau seandainya di rumah ada barang-barang yang gede, yang bagian ngangkat tuh laki-laki, ya kan. Jangan wanita apa suruh ngangkat galon. Ya kalau masih kuat untuk sendiri, nggak ada yang lain sih nggak masalah. Kadang-kadang apa sih, ada laki ada perempuan, tapi perempuannya yang lebih dikedepankan sebagai fungsi tugas laki-laki itu nggak boleh, ya kan. Harus sesuai dengan kodratnya.
Mungkin sampai sini dulu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti apabila belum jelas bisa ditanyakan di forum komentar di Classroom. Mudah-mudahan yang sedikit ini, sedikit atau banyak ya, ya sedikit aja dah ya. Yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat anti semua, khususnya kepada pribadi Ustadz ini. Taib, hayya nahtatim bi qiraati du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.